Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ketiga mengenai regulasi dan standar akuntansi. Kebutuhan regulasi dan standar di sektor publik itu disebabkan oleh kebutuhan informasi oleh masyarakat untuk dan mewujudkan transparansi oleh pemerintah serta akuntabilitas publik. Organisasi sektor publik itu adalah organisasi yang mengelola dana masyarakat atau pemerintah. Jadi, regulasi dan standar yang diperlukan untuk bagaimana sih mengatur pertanggungjawaban untuk pembiayaan belanjanya atau pendapatannya. Ini tadi nih, organisasi sektor publik mengelola dana masyarakat. Ini adalah pemicunya, sehingga perlu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangan. Agar pembaca laporan keuangan dapat memahami laporan keuangan, maka diperlukan suatu regulasi dan standar pelaporan. Ini terbagi menjadi dua, organisasi nirlaba yang biasanya tidak bertujuan pada profit, contohnya LSM, lembaga masyarakat itu. Lalu juga ada rumah sakit, universitas, itu kita masuk sebagai organisasi nirlaba. Acuannya ada di PSAK nomor 45. Lalu untuk organisasi pemerintah, regulasinya atau payung hukumnya itu ada di SAP PP nomor 24. Nah, standar internasional akuntansi sektor publik. Terdapat perbedaan standar akuntansi sektor publik di berbagai negara. Itu ada di International Federation of Accountants. Lalu International Public Sector Accounting Standard ini untuk meningkatkan laporan komparabilitas laporan keuangan. Jadi standar internasional akuntansi sektor publik ini diperlukan untuk meningkatkan komparabilitas laporan keuangan di sektor publik. Oke, ini masih sama ya. Ada beberapa standar yang ada di USA, ada level federal. Di sini standarnya ada FASAB, Federal Accounting Standard Advisor Board. Lalu ada GAO atau GAO, General Accounting Office, ada General Accounting Office, US Treasury Department, ada OMB, Office of Management and Budget. Lalu untuk local government, state and local government, ada standar berupa GASB, Governmental Accounting Standard Board. Sementara untuk perusahaan non-for-profit seperti rumah sakit tadi, itu payung hukumnya ada di FASB, yaitu Financial Accounting Standard Board. Jadi ini adalah payung hukum standar akuntansi sektor publik yang ada di USA. Yang kedua juga ada nih State and Local GASB. Ini standar ini dimulai tahun 1984, mencakup dasar pemerintahan dan kepemilikan entitas untuk dikontrol oleh pemerintah. Gitu. Lalu yang kelima ada not for profit. Payung hukumnya ada FASB tadi disebutkan. Ini sudah ada dari tahun 1973. FASB ini mencakup perusahaan not for profit yang tidak berhubungan dengan entitas pemerintah. Contohnya itu ada rumah sakit, universitas, museum, dan lain-lain. Oke. Lanjut, badan yang terkait dengan akuntansi sektor publik di Indonesia ada Badan Akuntansi Negara atau BAKUN, dan yang kedua ada Kompartemen Akuntansi Sektor Publik atau KAA SP yang berada di bawah naungan IAI. Nah, kita bahas satu-satu ya produk apa yang dilaksanakan oleh kedua lembaga ini di Indonesia. Untuk BAKUN sendiri, tadi Badan Akuntansi Keuangan Negara, sejak tahun 1982 telah berupaya membuat sistem akuntansi pemerintah pusat. Jadi SAPP ini dibuat oleh BAKUN, terdiri dari dua sistem utama yang terpadu,
Sistem yang pertama itu sistem akuntansi pusat atau SAP yang diselenggarakan oleh Bapun. Lalu sistem kedua yang menjadi output dari lembaga ini adalah sistem akuntansi instansinya yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Nanti ada single entry, double entry, dan triple entry. Bisa membuat neraca juga salah satu produk dan usaha yang dilakukan oleh Bapun. Yang kedua, KASP. KASP telah menyusun standar akuntansi untuk sektor publik atau pemerintah, yaitu Standar Akuntansi Pemerintah SAP nomor 24 tahun 2005. Jadi, PP nomor 24 tahun 2005 ini merupakan standar yang sudah disusun oleh KASP. Untuk organisasi sektor publik lainnya, IAI telah mengeluarkan PSA ke-45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Lanjut, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. BPK telah mengembangkan standar penting yang akan menjadi panduan dalam proses audit di Indonesia. Nah, kalau sektor auditnya di sektor publik, proses auditnya di sektor publik itu pasti nggak jauh-jauh berhubungan dengan BPK, BPKP, atau inspektorat. SPKN menjadi acuan bagi auditor pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa. Ini payung hukumnya ada di Peraturan BPK nomor 1 tahun 2007. SPKN hanya mengatur hal-hal yang tidak terdapat dalam standar profesional akuntan publik atau SPSP. Selanjutnya, SPKN terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan ini adalah pemeriksaan laporan keuangan pemerintah yang dilaksanakan oleh BPK. Apakah laporan yang disusun oleh lembaga eksekutif itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau belum? Pemeriksaan kinerja ini biasanya dilakukan oleh BPKP dan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan kinerja di departemen atau lembaga pemerintah daerah. Terakhir ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau yang biasa disebut sebagai audit investigasi. Audit ini kita lakukan apabila terjadi dicurigai penyelewengan atau misalnya pembuatan laporan yang benar-benar jauh dari standar. Nah, kalau ini regulasi perundang-undangan sektor publik terbagi menjadi 2, yaitu sektor publik mulai dari UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara sampai UU nomor 59 tahun 2007 tentang revisi Permendagri tahun 13 nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Jadi ini lebih banyak terkait dengan sistem keuangannya, keuangan negara, perbendaharaan negara, pembangunan nasional, terus rencana perencanaannya, standar akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah. Standar selanjutnya, perkembangan undang-undang setelah otonomi daerah. Jadi setelah adanya otonomi daerah, ada beberapa payung hukum yang diterbitkan. PP nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan dan layanan umum, sampai ke PP nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal di sektor publik. Ya, demikian pertemuan 3. Jika ada pertanyaan, silahkan didiskusikan di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.